Zaman dulu orang nggak berani berbuat maksiat. Rasa malunya gede zaman dulu. Kalau sekarang mohon maaf, orang hamil duluan belum nikah tuh nggak malu. Tanya ke KUA deh. Ada orang mau nikah, ya Pak Penghulu, tapi anak saya udah isi duluan nih. Isi apaan? Isi ATM apa isi pulsa? Kan gitu. Udah isi duluan nih Pak Penghulu, mohon maaf. Nggak malu orang ngomong begitu. Kalau zaman dulu aib, betul-betul aib. Malu, akhirnya anaknya diungsiin. Dipindahin jauh-jauh supaya orang nggak tahu kalau anaknya hamil duluan. Zaman sekarang enggak, diakuin. Ya mau diapain lagi, namanya anak sekarang. Daripada jadi homo sama lesbi katanya Pak. Zaman sekarang begitu. Jadi yang namanya muqarrabin itu lebih banyak di zaman dulu. Zaman sekarang makin sedikit muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-aminin al-maqbulin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ittihad yang insya Allah senantiasa Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan rahmat, dan Allah tambahkan nikmat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini, menuntut ilmu agama, menjalankan salah satu kewajiban kita. Karena ngaji ini wajib, Bu, Pak, ngaji ini wajib. Jadi kalau orang Islam nggak ngaji dia berdosa. Kenapa saya katakan wajib? Yang bilang Nabi. Nabi mengatakan thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu agama itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau tidak ngaji berdosa. Nah, cara di antara kita, di antara cara mengurangi dosa itu ngaji. Maka makin sering kita ngaji, dosa-dosa kecil kita ini makin habis, dan insya Allah dosa besar kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngaji, ya. Jadi karena ngaji ini wajib, ya, kita alhamdulillah diberikan kemudahan. Sebenarnya yang mau datang ada 2000 orang mau datang ke sini. Sebenarnya kalau bisa ditanya satu-satu warga Tebet, insya Allah semuanya mau ngaji KL Ittihad. Cuma Allah belum kasih kemudahan, itu aja. Karena ada yang sibuk main sepeda, ada yang sibuk Sunday ride morning, Sunmori, ya, naik motor pagi-pagi. Padahal sama aja naik motor pagi-pagi sama naik motor malam-malam tuh sama aja. Naik motor juga ngabisin bensin juga. Tetap juga nanti nongkrongnya di tukang bubur juga gitu. Saya lihat di sana di pasar Tebet, Masya Allah ada tukang bubur, antriannya panjang gitu kan. Itu sebenarnya pengen berangkat ke sini, Bu. Cuma karena dia harus ngantri dulu beli bubur kan. Ya mudah-mudahan nanti belum selesai pengajian yang ngantri itu bisa sempat ke sini. Jadi kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa datang
ke sini. Saya mah husnuzon aja lah, bukan orang nggak mau ngaji, mau, pada dasarnya mau. Ya cuma masalahnya udah ada janji ngumpul sepeda bareng, itu aja masalahnya kan. Ada yang mancing bareng ya. Mancingnya juga bukan mancing ikan tapi mancing masalah. Ya, ada juga yang ikut lomba lovebird, apa tuh, burung lovebird, kalau kata bapak-bapak Gojek tuh namanya lovebird. Ada gitu kan. Itu yang menurut mereka udah ada janji masalahnya Pak Ustadz. Ya insya Allah nanti mudah-mudahan yang ngaji di Al-Ittihad dapat uang cek 200.000. Insya Allah penuh nih, insya Allah penuh nanti kan. Ya, kita doakan semoga masjidnya makin kaya, kita doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan bahasan tentang bahaya takfir. Apa tuh takfir? Takfir itu dari kata kaffara yukaffiru takfiran. Artinya apa? Takfir itu menganggap kafir seorang muslim. Ya, takfir itu menganggap kafir seorang muslim. Memang ada fenomena itu. Ada fenomena menganggap kafir seorang muslim, itu ada. Waktu pilkada 2017 itu ada kecenderungan umat Islam itu mengkafirkan sesama umat Islam karena beda pilihan. Waktu itu pilihan gubernurnya antara Anies dengan Ahok. Orang Islam yang memilih Ahok itu dituduh kafir, bahkan munafik. Ini tuduhan serius, nggak main-main. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW menuduh orang itu munafik itu akibatnya fatal. Jadi nggak bisa dianggap main-main. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya ini diperintahkan, kata Nabi, tentu yang memerintahkan adalah Allah. Jadi yang perintahkan Nabi adalah Allah. Apa itu yang diperintahkan? Uqatilan nas. Saya diperintahkan memerangi orang-orang. Maksudnya orang-orang Mekah dan orang-orang Arab. Kenapa diperangi? Karena orang Mekah dan orang Arab pada masa itu memusuhi Nabi, memusuhi Islam, dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai balasannya Allah perintahkan Nabi perangi itu. Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dulu Nabi disuruh memerangi orang-orang Mekah dan orang-orang Arab sampai mereka mengucapkan syahadat. Kasusnya beda waktu Islam datang ke negara kita. Dulu belum ada Indonesia, dulu namanya Nusantara. Indonesia baru ada tahun 1945. Tanggal 17 Agustus besok itu hari lahirnya Indonesia. Sebelum itu namanya bukan Indonesia, namanya Hindia Belanda atau Netherlands Indi. Masa yang jauh lagi namanya Nusantara. Nusantara itu artinya kumpulan pulau. Islam datang ke Nusantara pada abad ke-14 Masehi, masa kekuasaan Majapahit. Datangnya Islam ke sini itu bukan dengan perang, tapi melalui jalur keluarga. Karena dulu namanya Raja Majapahit kawin sama perempuan dari Kamboja, dari Champa. Champa itu satu tempat di Kamboja. Orangnya hampir sama dengan orang kita, Bu. Jadi orang Thailand, orang Malaysia, orang Vietnam, Myanmar, Kamboja itu mirip-mirip dengan kita wajahnya itu. Cuma bahasanya beda. Orang Thailand mukanya sama kayak kita, cuma bahasanya beda.
Kalau orang kita itu mengucapkan apa kabar gitu. Orang Thailand tuh kap kulakap papap noi. Itu orang Thailand tuh. Sawadikap itu artinya assalamualaikum, sawadi kan itu. Itu orang Thailand. Orang Filipina sama kayak kita mukanya Bu. Filipina di atasnya Manado itu. Sama mukanya kayak kita. Kampungnya juga sama. Tapi orang Filipina bahasanya beda dengan kita. Bahasanya hampir mirip-mirip. Cuma ada bedanya. Kalau kita mengatakan apa kabar dalam bahasa Filipina, magandang hapon. Itu dalam bahasa Filipina. Nah, Islam masuk ke Nusantara itu mulai dari Thailand Selatan, Malaysia sampai ke Papua. Itu bukan dengan perang. Tapi lewat jalur keluarga, karena Raja Majapahit waktu itu kawin sama perempuan dari Champa. Nah, perempuan Champa ini rupanya dia muslimah. Punya keponakan namanya Raden Rahmatullah bin Muhammad bin Jamaluddin Al-Kubra, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Ngampel. Nama aslinya Rahmatullah. Dikasih gelar Raden karena keluarga raja. Dikasih tempat di Surabaya bagian utara, daerahnya namanya Ampel. Maka dia disebut Sunan, penguasa Ampel. Sunan itu artinya penguasa. Dikasih tempat di situ, dia berdakwah di situ. Punya anak namanya Sunan Derajat. Lalu kemudian punya anak namanya Makhdum Ibrahim yang disebut dengan nama Sunan Bonang. Bonang dan Derajat ini berdakwah, punya murid sampai akhirnya Islam kita terima. Itu sejarahnya lengkap dicatat dan ada peninggalan-peninggalannya. Sehingga masuknya Islam ke sini beda dengan tersebarnya Islam di Arab. Karena orang Arab itu gengsinya tinggi sampai sekarang. Nggak usah orang Arab yang di Mekah, yang di sini juga gengsinya tinggi banget. Ya, orang Arab itu egonya tinggi, apalagi kalau sudah ngomong suku. Kalau sudah ngomong family, Bawazir sama Bamasmus, oh kata Bawazir, ana yang paling kaya di sono. Di sini juga ana paling kaya, paling terhormat, kata Bawazir. Wazir artinya menteri, orang yang memegang urusan. Kata yang Alawiyin, oh ana yang lebih hebat, lebih terhormat karena ana ini keturunan Rasulullah, As-Sagaf, Al-Attas, Al-Muhdar dan sebagainya. Jadi memang karakter orang Arab itu egonya tinggi. Ini terjadi sampai sekarang. Bahkan kalau orang mau menikahi perempuan dari suku terhormat, maharnya gede, 600.000 real. Dikali 4.000, 2,4 miliar. Mas kawinnya tuh. Makanya banyak orang Arab nggak kawin-kawin. Mas kawinnya mahal. Mau bayar mas kawin mahal. Beda sama orang Indonesia. Cukup Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Dibayar utang lagi. Itu kalau di Indonesia. Jadi di Arab nggak bisa ditetapkan berdasarkan musyawarah semua kepala suku. Besaran mas kawin di Saudi itu 600.000 real atau 2,4 miliar. Mahal perempuan Arab. Kenapa? Ya kata orang Arab, coba aja ente pikir beli skincare-nya dari dia umur 16 tahun berapa itu? Skincare-nya yang harga 200.000 ke atas, nggak mau yang gocap, ntar langsung gatel-gatel. Belum beli parfumnya, belum biaya pendidikannya, dihitung betul. Karena besaran mas kawin itu dalam konsep agama Islam, dalam konsep hukum Islam adalah harta yang dikasih suami kepada istri, itu mas kawin. Makanya jangan
Quran dan seperangkat alat sholat. Emang Nabi dulu waktu menikahi istri-istrinya, mas kawinnya Quran dan seperangkat alat sholat? Nabi itu waktu memberikan mas kawin kepada istri-istri beliau, itu mas kawinnya berupa uang sebesar kurang lebih 50.000 dinar. 1 dinar 250.000 kali 50.000 deh. Berarti Nabi kaya dong. Itu Nabi kawin, mas kawinnya 250.000 dinar. Sekarang uang dinar berapa? Ibu-ibu ada yang beli dinar nggak, Bu? Berapa tuh harga dinar sekarang? 300, 500. Dikali dia tuh 250.000. Jadi Rasulullah itu menikah, mas kawinnya tuh duit. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika menikahi putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah, mas kawinnya itu uang. Beliau jual pakaian perangnya, baju besinya, dijadiin duit, kasih ke Fatimah. Jadi bukan seperangkat alat sholat dan Al-Quran, bukan. Sekarang ada orang ngasih mas kawin cuma baca kulhu 3 kali. Lah ente kata sholat witir. Sebagai tanda kesolehan. Kalau mau tanda kesolehan Rasulullah dan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kulhu 3 kali, ketahuan ini laki-laki bokeh. Mas kawin cuma kulhu 3 kali. Tapi ada riwayat. Cuma riwayatnya dilihat dulu. Waktu itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menikahi seorang perempuan kaya, dia nggak punya mas kawin, dan perempuan ini minta diajarkan Quran, maka Rasulullah jadikan hafalan Quran, pemahaman Al-Quran sahabat ini sebagai mas kawin. Ada kasusnya. Tapi kalau Rasulullah mas kawinnya bukan Quran dan seperangkat alat sholat. Jadi orang Arab itu egonya gede sekali sehingga untuk menerima dakwah Nabi nggak gampang. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, karena kerasnya permusuhan orang-orang Mekah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya disuruh oleh Allah untuk perangi mereka sampai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu ada lanjutannya, wa in fa'alu dzalika, kalau mereka lakukan itu setelah mengucapkan syahadat, melaksanakan salat, lalu kemudian membayar zakat, mau membayar zakat, mau melaksanakan puasa Ramadan, mau melaksanakan haji, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa irdahum, terpelihara nyawa mereka, terpelihara harta mereka, dan terpelihara kehormatan diri mereka, wa hisabuhum 'alallah, sedangkan urusan hisab nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia nggak boleh diganggu. Dia tidak boleh diserang. Dia tidak boleh dibunuh. Dia tidak boleh dicurangi. Maka orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita semua ini adalah orang yang sudah punya karamah, sudah punya kemuliaan sebab 2 kalimat syahadat. Ini istimewanya 2 kalimat syahadat. Sehingga orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak boleh dituduh kafir. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak boleh. Walaupun dia nggak sholat. Walaupun dia nggak sholat. Dia nggak sholat, tapi dia ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia nggak sholat. Karena yang namanya tingkatan orang beriman itu ada 3. Yang pertama, dia muslim, naik ke atas dia muttaqin,
naik yang paling tinggi namanya muqarrabin. Ini kalau ada whiteboard enak nih. Ya, paling rendah itu muslim, di atas muslim itu muttaqin, di atas muttaqin itu muqarrabin. Muqarrabin ini orang yang dekat dengan Allah, muqarrabin. Jumlahnya nggak banyak, muqarrabin ini sedikit. Kalau kita baca dalam Quran surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia nanti di hari kiamat menjadi 3 golongan. Ya. Di surat Al-56 coba kita lihat surat Al-Waqi'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kuntum azwajan thalathah." Ya. Dan pada hari kiamat itu kalian semua sudah dibagi ke dalam 3 golongan. Fa ashabnya wa kuntum azwajan salasah. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Waqi'ah, ya, di ayat berapa? Kita lihat di ayat yang ke-7, mulai ayat ke-7. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang disebut pertama ashabul maimanah. Di ayat ke-8. Di ayat ke-9 golongan kedua wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan ashabul masy'amah, golongan yang celaka. Dan yang ketiga wasabiqunas sabiqun, golongan yang disebut ulaikal muqarrabun. Ini golongan muqarrabin. Kalau kita lihat di surat Al-Waqi'ah mulai dari ayat yang ke-7 sampai di ayat yang ke-415. Ya, kita lihat golongan muqarrabin ini dikatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan muqarrabin ini jumlahnya banyak di generasi zaman dulu, muqarrabin. Wa qalilum minal akhirin, di generasi zaman akhir sedikit. Zaman dulu banyak orang soleh, zaman sekarang sedikit orang soleh. Maka di zaman dulu itu orang nggak ada yang mau ngaku menjadi orang soleh, nggak ada yang mau ngaku. Kenapa? Karena banyak orang soleh. Zaman dulu orang baik, zaman dulu banyak. Zaman dulu nggak ada Quran dikorupsi. Zaman dulu mana ada orang berani korupsi Quran. Zaman dulu orang nggak berani berbuat maksiat, rasa malunya gede. Zaman dulu. Kalau sekarang mohon maaf, orang hamil duluan belum nikah tuh nggak malu. Tanya ke KUA deh. Ada orang mau nikah, ya Pak Penghulu, tapi anak saya udah isi duluan nih. Isi apaan? Isi ATM apa isi pulsa? Kan gitu. Udah isi duluan nih Pak Penghulu, mohon maaf. Nggak malu orang ngomong begitu. Kalau zaman dulu aib, betul-betul aib. Malu, akhirnya anaknya diungsiin. Dipindahin jauh-jauh supaya orang nggak tahu kalau anaknya hamil duluan. Zaman sekarang enggak, diakuin. Ya mau diapain lagi, namanya anak sekarang. Daripada jadi homo sama lesbi katanya Pak. Zaman sekarang begitu. Jadi yang namanya muqarrabin itu lebih banyak di zaman dulu. Zaman sekarang makin sedikit muqarrabin. Maka di zaman sekarang ini orang alim belum tentu soleh, orang soleh belum tentu alim. Zaman sekarang. Kalau zaman dulu yang namanya orang alim pasti dia soleh. Orang alim tuh pasti soleh. Sering ngajar, sering ceramah, pasti tahajudnya rajin. Kalau sekarang enggak. Sering ngajar, sering baca kitab, yang rajin ngopinya. Ya kan, kebanyakan ngopinya dibandingkan tahajudnya. Ngopi, ustadz ngopi jam 2 pagi. Wajar, biasa kalau sekarang itu. Bukan wajar, biasa. Kalau kita lihat di mana-mana itu, habis taklim, ya pengajian sampai jam 1 pagi. Ya kan, mau tidur subuhnya bablas. Ngaji sampai jam 1 pagi. Padahal Allah sudah tetapkan dalam Quran, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai waktu istirahat,
dan kami jadikan siang sebagai waktu untuk bekerja, mencari penghidupan, beraktivitas. Itu Quran yang bilang. Maka dulu para ulama itu kalau udah ba'da isya nggak ada pengajian, udah istirahat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak suka ditemui setelah ba'da isya, nggak mau. Rasulullah kalau udah selesai majelis ngumpul sama keluarganya, sahabat nggak ada yang datang. Kenapa? Karena itu waktu kumpul Nabi dengan keluarganya, serta waktu untuk mempersiapkan beliau istirahat, mempersiapkan diri sholat tahajud. Jadi Rasulullah itu mulai sholat tahajud jam berapa kira-kira? Kira-kira mulai jam 11 malam beliau sholat tahajud. Tidur cuma sebentar. Ya, kira-kira jam 8 lewat beliau tidur, jam 11 bangun, sholat sampai mendekati waktu subuh. Begitu dekat waktu subuh beliau tidur, dibangunkan oleh Bilal bin Rabah. Bangun tidur langsung sholat, nggak wudhu dulu. Nabi itu bangun tidur langsung sholat. Kok Nabi begitu ya? Kan tidur membatalkan wudhu. Kok Nabi tidur tidak langsung wudhu? Kenapa? Tahu nggak Bu? Kenapa Bu? Nabi habis sholat tahajud, capek, istirahat, tidur, bangun tidur langsung pergi ke masjid. Ya cuma berapa langkah dari rumah Nabi, langsung masjid. Rumah Nabi itu makam Nabi yang sekarang. Itu cuma buka pintu, kira-kira 3 langkah masuk masjid, udah langsung sholat. Bangun tidur langsung sholat. Kok begitu Nabi ya? Kenapa? Tahu nggak Bu? Kenapa? Ayo, Nabi bangun tidur langsung sholat, nggak wudhu dulu. Sedangkan kita kalau tidur harus wudhu kalau mau sholat. Kenapa? Tahu Bu? Ya? Kenapa Bu? Karena suci. Hah? Tidurnya nggak ngorok. Nabi tidurnya nggak ngorok. Yang ngorok yang badannya gendut Bu. Kayak saya tidur ngorok, gitu kan? Ya, kenapa? Nabi yang mengatakan, Innal anbiya'a tanamu a'yunuhu wa la yanamu qalbuhu. Bahwa para nabi itu kalau tidur matanya tertidur tapi hatinya tidak tidur. Maksudnya apa? Nabi tidur dalam keadaan sadar, dan ini kekhususan para nabi. Kalau kita tidur kagak sadar. Maka Nabi mengatakan, Inna hayati laisa kahayatikum, kata Nabi. Ini saya punya badan, beda sama badan-badan kalian, kata Nabi. Saya ini punya badan, beda sama badan kalian. Kenapa? Nabi Bu. Ada kekhususannya. Makanya orang kalau ngaku sebagai Nabi, tanya waktu tidur dia kentut apa enggak. Kalau dia waktu tidur brot gitu kan, Nabi palsu itu. Karena Nabi itu tidur dalam keadaan sadar. Kalau kita tidur enggak sadar, itu kekhususan yang Allah kasih buat Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau bangun tidur nggak langsung wudhu. Bangun tidur ba'da tahajud, capek, namanya manusia. Beliau sholat, begitu lamanya beliau sholat sampai Aisyah mengatakan, la tas'aluhunna an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah kamu tanya bagaimana bagusnya dan lamanya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kamu tanya. Maka Rasulullah itu kalau habis sholat capek, beliau istirahat, tidur beliau. Bilal yang bangunkan, dia ketok jendelanya. Jendela itu sekarang dibuka di samping raudhah. Kalau kita lihat dari jendela itu akan kelihatan bangunan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makam Nabi itu ditutupi dinding yang nggak ada pintunya. Dinding itu kemudian dikasih kain kiswah berwarna hijau, sehingga nggak bisa ditembus. Kita nggak lihat bagaimana makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sempat ke raudhah, ada lihat itu jendela dibuka, coba melongok dari situ, merinding. Ya, kita melihat bangunan itu nangis mata kita.
Seperti kangennya seorang anak kepada orang tuanya, bahkan mengalahkan rindunya anak kepada orang tuanya melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini orang yang namanya sering saya sebut di dalam sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namanya disebut. Ada dua orang yang namanya disebut di dalam sholat. Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Dua orang. Berarti istimewa dua orang ini. Ya kan? Dua orang ini istimewa. Karena namanya disebut di dalam sholat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Maka orang kalau sudah mengucapkan syahadat. Itu dia mulia. Ada karomahnya. Gak boleh dia dikafirkan. Walaupun dia tidak sholat. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat. Dan syahadat ini nggak main-main. Saya punya mahasiswa non-muslim banyak, Bu. Hafal surat Fatihah. Non-muslim. Dari Tarutung sana, Bu. Tapanuli Utara. Hafal surat Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Hafal. Pak, aku juga hafal surat Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad. Hafal, Pak. Hafal bacaan Quran. Tapi saya bilang, satu aja baca. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selangkah lagi aja, satu lagi baca. Wah, berat Pak itu, Pak. Nggak bisa lah kita baca itu. Kan gitu kan? Berat kita ini baca itu, Pak. Kalau yang lain bolehlah. Subhanallah, alhamdulillah, masalah. Kita mau, Pak. Tapi kalau itu susah. Jadi orang Islam walaupun dia nggak sholat, coba tes. Bikin sosial eksperimen namanya. Yang pinggir-pinggir jalan tuh coba. Bang, coba deh ngucapin syahadat pelan-pelan aja. Tuh tukang parkir tanya tuh yang lagi nongkrong, coba ngucapin syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana perasaan? Bergetar nggak? Coba kita, Bu, kalau ngucapin itu dengan khusyuk, dengan serius. Rasain, Bu. Bergetar nggak tuh kalimat itu di dalam hati kita? Maka dikatakan di dalam Maulid Diba. Ya, di dalam Maulid Diba, kitab yang sering dibaca. Di dalam Maulid Diba itu disebutkan bahwa malaikat menyiksa sekelompok orang di dalam neraka. Hancur semua badannya, kecuali dua yang tidak hancur, bagian muka dengan jantungnya. Hancur badannya, digebukin hancur. Tapi dua nggak hancur. Mungkin yang nggak pernah sholat kali ini. Lalu kemudian malaikat heran. Lah ini orang kok nggak hancur, sedangkan yang lain hancur, digebukin hancur semuanya. Dibalikkan lagi. Kan di dalam Quran surat An-Nisa di ayat 40-an Allah mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Bahwasanya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami pasti kami akan jorokkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka kami kupas, kami tarik, kami hancurkan kulit mereka. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi dengan kulit yang lain. Liyadzuqul adzab, supaya dia merasakan yang namanya siksa api neraka. Hancur dibalikin lagi, hancur dibalikin lagi, sehingga sakit nggak berkepanjangan, nggak habis-habis. Ada umat Nabi Muhammad yang ngalamin begitu, digebugin, hancur, balik lagi. Ini begitu malaikat mukulin orang ini, hancur kecuali muka sama jantungnya. Malaikat bertanya nih yang tukang gebugin, ini kok aneh nih, cuma dua yang gak hancur. Apa katanya? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa gak hancur? Karena mereka sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala wa bi'izzati wa jalali akhrijuhum. Kan gitu. Maka Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, akhrijuhum, keluarin tuh orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat.
Udah lama disiksa, kira-kira 3 hari di neraka, ditarik deh. 3 hari, cuma 3 hari digebukin. 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti 3000 tahun. 3 hari doang, nggak pernah sholat, itu cuma 3 hari di neraka. Tenang aja 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, kan gitu kan. Ahad keluar deh kan gitu. Tapi 1 hari sama dengan 1000 tahun gitu. Kasih tahu anaknya begitu, Bu, kalau nggak ada yang nggak sholat, ya lu paling masuk neraka 2 hari lu, kan gitu kan. Cuma 2 hari sama dengan 2000 tahun, lama banget. Nah makanya kalau nggak mau gitu sholat, ya kan, biar jangan sampai 2 hari. Orang sehari aja 1000 tahun. Jadi walaupun dia nggak mengucap, dia tidak melaksanakan kewajiban Islam, tetap dia nggak boleh dianggap kafir. Kenapa? Sampai betul-betul dia yakin keluar dari Islam baru dianggap kafir. Tuh. Patokannya di situ. Sampai dia betul-betul menunjukkan bahwa dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, baru dia dianggap keluar dari Islam. Kalau cuma orang nggak sholat ya berarti dia malas. Maka derajatnya tadi muslim, muttaqin, muqarrabin. Nah di bawah muslim tuh fasik namanya. Fasik itu berdosa, muslim yang berdosa, dosanya banyak. Dia ngaku muslim tapi nggak sholat, fasik. Dia ngaku muslim, Ramadan nggak puasa, fasik. Dilihat dulu nggak puasanya kenapa? Karena awam dia, karena nggak ngerti, karena nggak pernah ngaji. Kalau puasa itu wajib, dia nggak sholat kenapa? Ya mungkin karena males, ya mungkin karena dia nggak ngerti. Maka jatuhnya fasik. Ini kalau kita bicara tingkatan. Di bawah fasik itu zindiq. Apa itu zindik? Zindik itu sudah menunjukkan keengganan, tidak mau dia melaksanakan perintah agama dan condong kepada kekafiran. Ini namanya zindik. Seperti misalnya ya, mengatakan bahwa Quran itu kan ucapan Nabi Muhammad itu. Quran itu Nabi Muhammad yang ngomong tuh. Itu karangan Nabi Muhammad. Walaupun dia ngaku muslim, zindik itu jatuhnya. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya sholat, laki perempuan campur, ya jaraknya segini-segini, ya kan begitu kan? Perempuan ditaruh di depan, kan gitu. Orang beragama lain itu ada orang Tebet tuh di situ tuh. Ada bener, ada orang Tebet tuh di situ tuh. Saya nggak usah sebut namanya, saya tahu. Rumahnya di situ tuh dekat pasar Tebet. Itu ada itu pengurusnya itu orang Tebet tuh. Mungkin udah pindah. Tadi saya lihat rumahnya udah dibongkar. Ya, lagi dibangun tuh rumahnya tuh. Rumahnya dulu pojokan situ, persis tuh pas tempat keluar, nah pojokan tuh di situ. Ya, orang Tebet itu. Saya nggak tahu mantan pengurus ini atau bukan. Jangan-jangan mantan pengurus ini kan gitu. Tapi dulu, zaman dulu kan, bukan zaman sekarang. Dengan berpendapat seperti itu, zindik dia jatuhnya itu. Nah kalau sudah zindik, dikit lagi masuk kepada kafir. Nah itu, zindik itu satu sikap atau perbuatan yang mendekati kepada kekafiran. Mengkafirkan para sahabat itu adalah zindik. Maka sebagian orang Syiah dianggap zindik. Kenapa dianggap zindik? Karena menganggap Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah kafir. Ini ada orang Syiah yang pendapatnya begitu. Walaupun dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kafir itu udah menolak Quran. Nah sekarang begini Bu, Pak, yang namanya di UIN, Universitas Islam Negeri, UIN mana aja deh, itu yang namanya kajian tafsir dan kajian hadis di sana. Itu diisi oleh orang-orang yang pemikirannya liberal dan mengajak mahasiswa untuk berpikir zindik. Mengajak mahasiswa untuk berpikir zindik. Apa contohnya? Contohnya begini, ada seorang profesor. Ini sering dipakai, diminta ngajar di UIN. Dari Jakarta, Jogja, ke Semarang, di mana-mana dia diminta ngasih kuliah. Dia berpendapat bahwa ada 2 surat dari Al-Quran yang hilang katanya.
Ya, ada 2 surat. Satu surat namanya surat Al-Hafidh. Saya lupa namanya itu, yang satu lagi. Ada 2 surat dari Quran yang hilang. Jadi Quran yang sekarang kata dia dipalsukan. Ini Profesor Uin yang ngomong nih. Lulusan Amerika. Makanya belajar agama jangan di barat. Kalau belajar agama di Amerika ya begitu jadinya. Ya kan ke bawah-bawah koboi. Tembak sono, tembak sini, kan begitu. Akhirnya dia mengatakan bahwa Quran ini ada pemalsuan. Jadi yang beredar di kalangan umat Islam itu palsu semua. Ini ucapan ini berbahaya karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak suka Islam untuk menjelaskan Islam itu agama abal-abal. Jadi kita hati-hati juga nih, berbeda pendapat, berdebat di medsos tentang agama itu dipantau oleh orang lain. Ada orang lain yang membaca sehingga akhirnya orang berkesimpulan, oh Islam tuh kayak begini nih, isinya ribut terus. Ya kan, Idul Adha, Rebo atau Kemis. Ada yang bingung, Jumat sekalian, kan gitu kan? Ribut terus kan gitu. Ditanya ke ulama Mesir, kata ulama Mesir, saya nggak mau ikut-ikut, itu urusan dalam negeri sampean katanya. Kita mah di Mesir nggak ngerti deh. Yang kayak gitu kenapa bisa beda Rebo sama Kemis kan gitu. Kita juga nggak ngerti tuh. Yang dari luar juga aneh aja. Indonesia memang begitu. Kalau perlu lebarannya ada 5. Ya, Idul Adha ada 5 hari. Ya kan, Idul Fitri 5 hari. Supaya apa? Cutinya makin banyak. Itu aja udah. Inilah diantara berkah. Ya kan, beda pendapat. Buat yang sering healing dan jalan-jalan seneng. Ya kan, lo lebarannya kapan? Rebo. Ah, gue Kemis. Kalau gitu ya enak dong. Kemis kita libur berarti kan, jalan-jalan 2 hari liburnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takfir ini ada sejarahnya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini penghafal Quran dan juga pencatat wahyu. Sebagai orang yang hafal Quran, Mu'adz bin Jabal ini punya kebiasaan baca Quran panjang-panjang. Dia lebih suka memilih surat-surat yang ayatnya panjang di dalam sholat. Karena beliau penghafal Quran. Sehingga pada satu kesempatan beliau menjadi imam di satu kampung, imam sholat isya. Baca Quran panjang betul. Ya, padahal baca panjang-panjang di dalam sholat itu tidak sah sholatnya. Ya coba aja, baca lagi sholat, baca panjang, batal sholatnya. Ya kan, begitu juga baca pendek, batal sholatnya itu kan. Dan orang sholat itu nggak boleh disuruh, Bu. Orang sholat nggak boleh disuruh. Tanya Pak Haji Hendra, lagi sholat disuruh ngambil teh, coba. Boleh nggak? Orang lagi sholat kok disuruh? Nggak boleh kan gitu. Tapi yang benar disuruh untuk sholat, kan gitu. Kita nyuruh anak kita untuk sholat. Orang sholat nggak boleh disuruh. Lagi sholat kok disuruh-suruh. Pak Ustadz tolong lagi sholat. Pak Ustadz itu mobilnya pindahin, kan gitu. Lalu lagi sholat kok disuruh, nggak boleh. Sama juga sholat boleh dilanggar. Sholat boleh dilanggar, boleh dilanggar. Saya langsung dianggap sesat Ustadz. Masa sholat boleh dilanggar? Lo jangankan dilanggar, di musola aja boleh. Orang Betawi dulu, orang Jawa menyebut dulu namanya musola itu langgar gitu. Jadi sholat boleh dilanggar. Inilah bahasa Indonesia banyak yang bikin bingung. Ya, melanggar sholat nggak boleh, tapi sholat boleh dilanggar, boleh. Sholat dilanggar di musola. Orang Sunda ditajub namanya kan. Nah, jadi ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal mimpin sholat itu, kelamaan mimpin sholat isya. Mungkin dia baca Al-Baqarah 1 surat. Ini saya pernah ngalamin kejadian begini. Tapi sholat taraweh. Saya waktu itu mimpin sholat taraweh 20 rakaat. Saya bilang saya baca Al-Baqarah ya. Buset, langsung begitu ketua DKM-nya. Buset dah, Al-Baqarah katanya kan. Kan panjang ya, nggak apa-apa. Namanya sholat sunnah. Saya bilang begitu. Nah kalau jamaah nggak sanggup, ya nggak sanggup istirahat, gampang kan? Nanti ikut lagi rokat keberapa? Taraweh kan nggak wajib, sunnah. Ya tak, ya cuma baca 2 ayat, saya bilang gitu. 1 rokaat 2 ayat. Iya kalau nggak dapatnya ayat
ke 270 kan gitu kan. Yang satu ayat satu halaman gempor gitu ya katanya. Udah pelan-pelan aja, udah saya baca Al-Baqarah. Begitu baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum, mulai batuk tuh sebelah situ kan. Nah, itu khatamallahu ala qulubihim, yang tengah langsung kan gitu kan. Sama sawaun alaihim yang sebelah sono batuk kayak itu kayak kode. Jadi kalau kita mimpin sholat taraweh itu udah banyak batuk tuh artinya kode, jangan lama-lama. Nah itulah. Nah pas rokaat yang ke-8 itu saya lagi sholat, pas bangun dari ruku anak saya teriak dari belakang. Waktu itu tahun 2008, anak saya masih SD. Anak saya teriak, ayah jangan lama-lama ada yang mati katanya. Pas saya bangun salam, bener digotong, mati, aki-aki, ba'da sholat meninggal, kakek-kakek. Kira-kira tuh husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hah? Husnul, insya Allah husnul khotimah, insya Allah husnul khotimah. Meninggal lagi sholat kan kita mau ya, meninggal lagi sholat, meninggal lagi puasa, daripada meninggal lagi main gaple itu, mampus loh, mati kan gitu. Meninggal lagi sholat kan indah ya, lagi baca Quran kayak di Asy-Syafi'iyah tuh tempo hari, wa ilahukum ilahun wahid, ya kan, langsung jatuh. Insya Allah husnul khotimah, karena kalimat terakhirnya yang keluar itu. Ya Allah. Jadi kalau dibilang tahlilan bid'ah, mestinya masuk neraka itu. Tapi ternyata justru karena tahlilan, dia meninggal, kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat thayyibah, husnul khotimah. Udah tuh, saya lihat digotong ke belakang. Terus saya lihat ketua DKM-nya manyun nih, orang Betawi pinggir kan begitu. Gue bilang juga apa, jangan lama-lama ada yang mati, katanya gitu. Udah tuh selesai kan, selesai sholat taraweh. Pak Haji, giliran saya masih sekali lagi, kagak start yang terakhir dah, katanya gitu. Terang-terangan orang Betawi mah begitu. Ya kan nggak ada itu, kalau orang Jawa kan mingkem-mingkem sebel kan gitu kan ya, sebel tetap senyum kan gitu. Betawi mah kagak. Langsung kontan aja, nyablak aja udah. Ya kan. Udah nih terakhir aja dah katanya. Kenapa Pak Haji? Malam nih katanya jamaah meninggal, besok DKM mati semua katanya kan gitu. Akhirnya sampai hari ini saya nggak pernah, cuma gocap, saya bilang gitu kan. Enggak, itu bercanda ya artinya. Gocapnya itu bercanda gitu kan. Akhirnya saya nggak pernah diundang lagi. Jadi kalau sholat sunnah, mimpin sholat sunnah kayak taraweh, boleh lama seperti di Masjidil Haram. Hatam 1 juz, boleh. Karena sunnah. Orang dikasih pilihan, mau lanjut, mau istirahat, silakan. Masalahnya kan kalau jamaah di Jakarta ini, sholat tarawehnya itu berbarengan dengan Cinta Fitri. Zaman dulu. Atau tajwid cinta, kan gitu loh kan. Dengan tayangan sinetron. Jadi kalau bisa jangan sampai sinetronnya lewat gitu loh. Maunya taraweh selesai, sinetron juga tetap dapat. Itu emak-emak tuh. Sehingga aspirasi emak-emak tuh lebih kuat di Ramadan dibandingkan aspirasi sunnah Rasulullah. Itu masalahnya. Beda sama di Tarim. Kalau di Tarim di Yaman sholat taraweh 100 rakaat. 100 rakaat sholat taraweh. Kurus-kurus deh ente. Mau makan buka puasa, mau makan nasi kebuli 2 drum juga kan, kalau sholat tarawehnya 100 rakaat kurus kita. Nah itu. Sehingga ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal mimpin sholat terlalu lama, ada jamaah yang udah nggak tahan, keluar dari jamaah, dari barisan, dia sholat sendiri. Ngebutlah ceritanya. Langsung sholat sendiri, pulang dia. Setelah selesai sholat, ada yang lapor. Biasa, manusia emang di mana-mana, nggak orang Arab, nggak zaman dulu, nggak zaman sekarang, sama dilaporin. Oh tadi si Fulan keluar tuh dari barisan. Kenapa? Nggak tahu. Dia keluar dari barisan. Oh munafik tuh. Kata Mu'adz bin Jabal. Innahu munafik, katanya itu orang munafik tuh kayak begitu tuh. Keluar dari barisan sholat. Disampeinlah omongan. Padahal belum ada WA waktu itu. Belum ada WA grup, coba adminnya siapa waktu itu.
Belum ada WA grup disampaikan ke orang. Nah inilah nih yang namanya omongan. Itu kalau dititip pasti nambah. Namanya duit dititip pasti kurang. Gitu aja kaidahnya. Nitip duit pasti kurang, nitip omongan pasti nambah. Nggak ada orang nitip duit tuh nambah tuh nggak ada. Ya kan? Itu cuma pinjol yang kayak begitu. Sampailah kepada orang itu, ente dibilang munafik sama Mu'adz. Orang itu nggak terima. Ya Allah, masa kayak begini dibilang munafik, kita masih ikut sholat, masih cinta sama Rasulullah, nggak terima. Ngadu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak terima dikatakan munafik, tuh nggak terima. Katakan, lalu kemudian datang ke Rasulullah. Rasulullah tanya, kenapa sebabnya? Gini ya Rasul, saya kan sholat makmum kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz ini mimpin sholat lama banget, sholat isya. Sedangkan saya ada keperluan. Lama banget, akhirnya saya khawatir keperluan saya tidak terkejar, tidak bisa saya penuhi. Saya keluar dari barisan. Lalu saya sholat sendiri. Saya balik duluan. Saya dituduh munafik, saya nggak terima ya Rasul. Maka Rasulullah kemudian panggil Mu'adz bin Jabal untuk mengkonfirmasi ucapan ini. Benar apa enggak nih ucapan ini? Setelah ditanya, betul, saya memang mengatakan dia munafik karena dia keluar dari barisan. Mu'adz, kata Rasulullah, atuhibbu an takuna fattanan? Memang kamu suka menjadi penyebar fitnah? Kamu mau ya jadi orang yang suka menimbulkan fitnah? Marah Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Maaf ya Rasulullah, saya nggak tahu. Maka Rasulullah kemudian memberikan nasihat, kalau kamu mimpin sholat, lihat yang di belakang kamu siapa. Ini sholat wajib. Karena di belakang kamu ada orang tua, di belakang kamu ada anak-anak, di belakang kamu ada orang sakit, dan di belakang kamu ada orang-orang yang punya kebutuhan. Pahamilah keadaan mereka. Maka cukuplah membaca surat-surat pendek. Bacalah Sabbihisma Rabbikal A'la, bacalah Iqra bismi Rabbikal ladzi khalaq, atau bacalah surat-surat yang ayatnya pendek-pendek supaya cepat selesai sholat itu. Maka Rasulullah itu kalau memimpin sholat wajib, sholat fardu, yang panjang bacaannya itu hanya pada sholat subuh saja. Karena setelah subuh orang Madinah kebanyakan profesinya petani dan pedagang. Mereka baru memulai aktivitas itu di pukul 7 pagi. Sehingga masih ada waktu yang cukup panjang setelah sholat subuh. Mau kemana sih orang buru-buru masih gelap. Tapi kalau di Bogor, di stasiun Bogor, mimpin sholat nggak bisa lama-lama. Kenapa? Jamaahnya nungguin kereta mau jalan. Jangan lama-lama, kerjaannya di kota, kan gitu kan. 6:30 udah sampai, maklum CS, ya kan cleaning service. Aneh kalau telat, dipecat aneh ya kan. Akhirnya imamnya nggak bisa lama-lama mimpin sholat, baca ayat yang pendek-pendek. Nah inilah takfir yang pertama terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasus yang kedua muncul pada Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid bin Harisah ini ditugaskan untuk berperang, mendatangi satu kaum karena kaum itu memusuhi umat Islam. Ketika di tengah jalan, Sayyidina Usamah bin Zaid ini bertemu dengan orang yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Tanpa bertanya-tanya lagi, Sayyidina Usamah bin Zaid langsung membunuh orang tersebut. Karena curiga orang itu adalah musuh. Dilaporkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Ya, Sayyidina Usamah berkata, ba'athana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi sariyatin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya untuk satu tugas rahasia sebagai intel perang. Fasabbahnal khuraqati min Juhainah. Maka kami berada dalam keadaan pagi. Kami tiba pada waktu pagi di salah satu suku Juhainah. Fa'adraktu rajulan. Saya ketemu dengan seorang laki-laki. Faqala, orang itu mengatakan la ilaha illallah. Fata'antuhu, lalu saya serang orang itu. Fawaqa'a fi nafsi min dzalika. Kenapa? Saya terpancing untuk menyerang orang itu sampai mati.
Fadzakartuhu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian saya ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya habis ngebunuh orang yang saya duga dia musuh, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab, qala la ilaha illallah wa qataltahu. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah terus kamu bunuh. Lalu kemudian Usama berkata, qultu ya Rasulullah, iya betul ya Rasulullah, saya bunuh dia. Walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Innama qalaha khaufan minas silahi. Dia ngucapin itu karena takut ya Rasul. Dia pengen berlindung. Qala. Lalu kemudian Nabi menjawab, afala syaqaqta an qalbi. Memang kamu sudah belah dulu itu dadanya. Kamu sudah lihat di dalam jantungnya. Hatta ta'lama aqalaha amla. Sampai kamu betul-betul yakin orang itu betul-betul mengucapkan la ilaha illallah atau bukan. Atau cuma pura-pura. Memang kamu udah belah dadanya. Marah Rasul kepada Sayyidina Usama bin Zaid. Famazala yukarriruha alayya. Rasulullah terus mengulangi ucapan itu kepada saya. Hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idin. Sampai saya berharap bahwa saya Islam pada hari itu. Saya Islam lagi pada hari itu. Nabi marah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kasus kedua, kasusnya Usama bin Zaid. Ada orang ngucapin la ilaha illallah main bunuh karena dianggap kafir. Rasulullah marah. Memang kamu sudah belah dadanya tuh sampai kamu yakin orang ini beneran ngucapin atau pura-pura. Ketakutan Usama bin Zaid dikatakan seperti itu. Lalu kemudian kasus yang ketiga, kasusnya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang pernah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasulullah marah sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma inni bari'um min Khalid. Ya Allah, saya enggak ikut-ikutan ya Allah dengan apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ini takfir sampai kayak begitu. Dampak dari takfir. Maka ada kaidah di kalangan para ulama, man dakhalal islam biyaqinin lam yukhraj minhu illa biyaqinin. Orang yang sudah masuk Islam dengan keyakinan itu tidak bisa dianggap keluar dari Islam illa biyaqinin, kecuali kalau dia yakin keluar dari Islam. Kalau dia udah mengatakan syahadat agama lain, udah bukan Islam lagi. Kalau dia mengatakan dia suka dengan agama lain, berarti dia dianggap bukan Islam lagi. Karena sekarang yang namanya pindah agama di kalangan anak-anak, mahasiswa nih, generasi muda sekarang itu sering gampang terjadi. Ya, dari mana jalannya? Dari pacaran. Punya pacar non muslim, ya kan? Pakai jilbab, demennya sama non muslim. Kenapa? Abis dia penyayang. Emang banyak kan begitu cowok-cowok non muslim, penyayang, perhatian gitu. Tapi itu kan untuk menjebak, untuk menjerat supaya dia pindah agama yang muslimah ini. Karena yang muslimah ini nggak mau pindah agama, akhirnya pegang agama masing-masing. Ya Allah, ini banyak terjadi perkawinan zaman sekarang. Di Jogja itu bahkan sampai dilegalkan itu. Nikah dulu depan penghulu. Setelah itu pergi ke tempat ibadah agama cowoknya, agama suaminya, diberkati di situ. Alasannya apa? Cinta tidak mengenal perbedaan. Cuy, kan gitu kan? Bahasa lo kan gitu kan? Cinta tidak mengenal batas-batas perbedaan. Allah mah, ya Allah. Dalam Islam pernikahan itu ibadah. Nikah itu gambaran dari takwa. Kalau kita buka di surat An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat tentang pernikahan itu dengan kalimat ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Ya kan? Ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Diulang lagi, wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba.
diawali dengan ayat tentang takwa. Sebelum ngomong kawin itu tentang takwa. Artinya nikah ini urusan ibadah, urusan agama, bukan urusan perdata. Sekarang dianggap nikah itu urusan perdata. Sehingga karena nikah dianggap urusan perdata, orang pengen kawin beda agama, rame-rame pindah ke Singapura. 3.125 warga negara Indonesia pindah kewarganegaraan ke Singapura. Di antara alasan pindah warga negara, yang pertama karena di sana gampang dapat kerja, yang kedua alasannya adalah gampang kawin beda agama. Ini hati-hati Bu, ini persoalan akidah ini, ya kan? Jadi kita punya anak ini sekarang was-was Bu, sudah was-was soal akidah, was-was juga soal hubungan dengan sesama jenis. Ngeri kita, fitnahnya makin berat. Dulu kita khawatir anak perempuan kita jalan punya temen laki-laki, dia jalan bareng, aduh anak gua cewek, ya kan, temennya cowok, tekdung nggak nih kan gitu kan, jangan sampai pulang masuk angin nih perutnya kembung kan gitu. Dulu kita khawatir, sekarang kita khawatir anak kita laki-laki nggak punya temen perempuan, jalannya sama cowok mulu. Aduh, jangan-jangan anak gue pasangan lagi sama dia kan gitu. Di Kediri kemarin baru terjadi Bu, selebgram. Apa itu selebgram? Seleb yang badannya berat, karena gram itu ukuran berat kan gitu. Selebgram kawin sama cowok ganteng, selebgramnya cantik, suaminya ganteng. Suaminya selingkuh sama saksi nikah, sama-sama cowok. Ya Allah, cowok ganteng bukan suka sama perempuan lagi, sukanya sama cowok juga. Inilah yang namanya LBT, laki-laki bertulang lunak. Ya, namanya LTL, laki-laki tulang lunak. Ya Allah, ngeri Bu sekarang Bu. Saya baru ngusir Bu pasangan suami istri di asrama mahasiswa. Baru saya usir. Suami istri bukan laki perempuan, laki sama laki. Satu kamar. Manggilnya pipi mimi, jijik deh saya. Kalau lagi di kantin, Mimi sini dong sama pipi. Idih saya bilang gitu kan. Mana kumisan bewokan lagi kan gitu kan. Apa nggak takut nyangkut tuh di gigi kan gitu kan. Allahu Akbar. Benar deh, jijik banget saya ngeliatnya. Ya usir, nggak boleh. Ngeri Bu, ngeri sekarang. Kita udah soal akidah juga ngeri. Sekarang soal begitu lagi. Dan ini dananya gede, 10 juta dolar. Dipakai buat menyebarkan dan mengkampanyekan ini Bu. Ngeri. Ngeri betul. Ini hati-hati Bu. Kita punya anak nih nggak bisa sembarangan sekarang. Masalah akidah, masalah yang kayak begini juga. Ya kan, belum lagi masalah banyak yang nganggur anak-anak kita. Belum lagi masalah macam-macam, banyak umat ini masalahnya. Maka jangan sampai ini ditambah lagi dengan persoalan gampang mengkafirkan. Karena itu kalau orang sudah muslim, kita syukuri dia sebagai muslim. Alhamdulillah. Saya kalau ketemu orang dia ngaku muslim, alhamdulillah lo Islam, seagama sama gua. Alhamdulillah. Saya syukuri dia sebagai seorang muslim. Kenapa? Nikmat tertinggi yang gak mungkin Allah berikan kepada siapapun, nikmat iman, nikmat Islam. Satu, ya kan? Disyukuri dulu kalau orang itu sudah muslim. Yang kedua, didoakan. Semoga taat. Semoga senantiasa taat, istiqomah menjalankan ajaran agama, saling mendoakan. Kamu doakan saya doakan kamu. Ya kan? Saling mendoakan. Ayo sama-sama kita berdoa supaya kita berkah ini beragama. Yang ketiga, ya kan, diajak untuk mendalami ajaran Islam. Ini yang paling penting. Maka takfir itu memecah belah kesatuan umat. Ya, jangan sampai kita gampang mengatakan orang ini kafir, jangan sampai kita gampang mengatakan orang ini munafik, kecuali kalau sudah terang-terangan dia mengatakan benci Islam, benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita boleh bilang kafir loh. Hati-hati itu. Jangan sampai sembarangan membenci Nabi Muhammad, apalagi membenci sunnahnya, apalagi sampai menghina keturunannya, jangan sampai. Sekarang ada ajakan orang untuk anti habaib.
Saya ngeri kalau ada orang kayak begitu, kasihan. Kenapa saya kasihan? Orang kalau udah ngajak anti habaib, saya khawatir matinya su'ul khotimah. Udah itu aja. Ngeri matinya su'ul khotimah. Bahkan menjatuhkan harga diri sesama muslim itu bisa menjadi sebab matinya seseorang su'ul khotimah. Kenapa? Karena seorang muslim itu sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan ibu-ibu, kalau ibu mau bertanya silakan Bu. Jangan susah-susah nanyanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, beberapa kali kemarin itu ada anjing menikah dengan cara adat Jawa. Itu karena Nusantara ya kan. Kalau apakah kok kita itu kok ya diem aja gitu, maksudnya. Terus ada satu lagi, kemarin kemudian kami dengan tamu di sini, mereka dari itu dari Tasikmalaya. Mereka mengkomplain dengan Panji Gumilang, dipanggil Baristim. Dipanggil Baristim, dia subuh di sini, siapin sarapan, habis itu berangkat ke Baristim. Jam 10 sudah disuruh masuk, terus atau di interogasi segala macam itu sampai pada maghrib selesai. Maksud pertanyaannya sampai berapa jam itu? Saya pikir kenapa gitu Indonesia ini orang yang istilahnya ingin meneruskan yang baik, kenapa malah dimusuhi? Itu saja yang kami tanyakan, kok macam-macam gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pencerahannya ini sangat bermanfaat. Saya ingin menanyakan, tadi dijelaskan tentang takdiri yang terjadi sekarang ini, bahwa pihak sebelah ya, yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pihak sebelah atau aliran sebelah itu tidak mempercayai adanya sunan-sunan yang ada di Indonesia. Yang awal tadi diceritakan bahwa memang masuknya Islam di Indonesia itu karena persaudaraan, Mojopahit yang menikahi Ratu Campa dan sebagainya, melahirkan Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan saya mempercayai itu. Tapi yang bikin ada nggak sefrekuensi itu Ustaz, karena mereka nggak mempercayai sunan-sunan yang itulah pihak sebelah yang nggak enak menyebut. Terus bahkan empat mazhab juga mereka tidak mempercayai adanya empat mazhab tersebut. Itu yang menjadi berbeda ya, perbedaan frekuensi. Bahkan seandainya ada Islam yang Syiah juga, itu fikihnya itu nggak sama kayak kita gitu Ustaz. Bagaimana kita mensikapinya, kadang juga agak pusing mikirnya, cuma jadi ya apa sendiri-sendiri begitu, karena ya jadinya mungkin berdakwahnya harus seperti apa, karena emang masing-masing punya pendirian sendiri-sendiri tersebut gitu. Mohon bicaranya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya Bu ya. Baik, pertanyaan pertama tadi tentang nikahan anjing dengan adat Jawa, itu yang harus protes ya orang Jawa itu. Gini. Ya, tapi memang sudah ada protesnya Bu. Ya, dari pemangku adat dari Solo, dari Jogja itu sudah ada yang protes. Jadi sudah diwakili oleh mereka. Ya kan, saya nggak perlu nanggapin lagi sesuatu yang sudah diproses. Jadi itu selesaikan secara adat, itu aja sudah. Kalau saya begitu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang Az-Zaitun Bu ya. Ini panjang sebenarnya penjelasannya Bu. Tapi saya nggak mau panjang, nggak mau ngomong karena backingnya banyak tuh Bu. Gitu aja udah. Ya, intinya nggak bener, udah itu aja udah. Ya, jangan ikut-ikut ke sana, nggak bener, udah gitu aja. Mau apapun dalilnya nggak bener, udah gitu aja.
Kan tadi saya bilang dulu ada orang Tebet itu kan, rumahnya situ di pasar Tebet. Nah, itu yang ikut mendukung, bahkan jadi pengurus di sana itu. Ya, dari awal dulu saya tahu Az-Zaitun itu dari tahun 95. Jadi saya sudah tahu Az-Zaitun dari tahun 95. Ya, korban-korbannya sudah cukup banyak. Ya, cuma memang tidak ada yang berani bersuara lantang di muka publik. Itu saja Bu ya. Jadi ya, yang penting kita nggak ikut ajarannya, nggak begitu, itu aja. Islam tuh bukan kayak begitu. Dan Panji Gumilang itu bukan nabi, udah gitu aja selesai. Ya kan, Panji Gumilang bukan nabi. Jadi nggak beriman kepada Panji Gumilang nggak dosa. Ya kan, malah kita harus jauh-jauh dari orang seperti itu. Itu udah. Itu jadi sudah saya jawab 2 pertanyaan. Nah, lalu kemudian masuk ke pertanyaan orang kalau nggak percaya sunan-sunan gimana? Ya nggak apa-apa, dia nggak percaya. Apa nggak percaya sunan terus masuk neraka kan gitu kan? Dan kita nggak perlu pusing Bu dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Orang-orang seperti itu kan memang anti kepada sejarah, tidak mau melihat sejarah. Ya, sunan itu kan artinya penguasa. Karena Raja Majapahit Brawijaya ke-13 itu menghormati para ulama, tokoh-tokoh agama Muslim, maka Raja Majapahit Brawijaya ke-13 itu memberikan wilayah kepada para ulama. Satu desa untuk dikelola. Mereka boleh bikin pesantren, mereka boleh bikin kegiatan keagamaan di situ. Nah, karena itu mereka disebut sunan, artinya penguasa. Bonang itu artinya penguasa yang suka berdakwah dengan membawa alat musik pukul, namanya bonang. Bonang itu gendang, gong. Itu namanya bonang. Ning nang ning gung ning nang ning gung ning kene ning kono ning kene ning kono ning kene ning kono ono agung ning nang ning gung gitu. Itu sebenarnya itu cara dakwah kepada orang-orang Jawa pada abad ke-14. Ya. Jadi sebenarnya Islam sudah ada di Jawa itu abad 9, yaitu dengan kehadiran keluarga Fatimah binti Maimun. Abad ke-9. Kira-kira pada abad ke-10, kira-kira pada tahun 950 Masehi. Cuma Islam yang waktu itu datang nggak bisa diterima. Kenapa nggak diterima? Karena dakwahnya terlalu keras. Pakai gayanya orang Arab. Orang Jawa itu dikerasin makin ngeyel. Itu orang Jawa. Maka orang Jawa itu seperti hurufnya. Kalau dipangku mati. Nah, itu hurufnya Jawa. Hono coroko doto sowolo podo botongo. Mangan ra entek jejeli boto. Ini. Ya, jadi hono coroko kan tulisannya ha na caraka. Maka hurufnya itu kalau mau dimatikan dipangku, maka mati. Orang Jawa tuh begitu. Orang Jawa itu kalau dipangku mati dia. Artinya apa? Kalau dia di alam, kalau diorangkan, maka dia akan nunduk. Dia akan mudah untuk diajak ngobrol. Tapi kalau kita sudah tampil dengan kepala mendongak begini, orang Jawa juga nggak mau kalah sombong. Kata orang Jawa, mau Cina aja saya potong kupingnya, apalagi cuma kamu, katanya begitu. Dulu ada namanya pasukan Kubilai Khan, itu dipotong kupingnya oleh Prabu Kertanegara. Nah, maka berubahlah cara dakwahnya pada abad ke-14, yaitu mendekati masyarakat. Apa sih orang Jawa sukanya? Oh, orang Jawa itu percaya klinik. Maka dijelaskan ada jimat yang paling hebat, namanya jimat kalimasada. Kalimasada itu dua kalimat syahadat. Siapa yang membaca jimat ini selamat pokoknya dimanapun. Nah ini, maka akhirnya orang Jawa percaya, oh kalau gitu mau masuk ini baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga orang Jawa karena mereka merasa diorangkan mau menerima Islam. Bayangkan 30 tahun Jawa itu berubah menjadi muslim dalam waktu 30 tahun. Diorangkan oleh para penyebar Islam ini. Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Bahkan yang membuat kita paham Al-Quran ini adalah Sunan Gunung Jati.
Dan dakwah Islam di Betawi ini karena dakwahnya Sunan Gunung Jati, beliau mengutus menantunya namanya Pangeran Arya Kamuning, Adipati Arya Ewangga, yaitu Pangeran Kuningan untuk dakwah di kawasan Kuningan situ. Dan di antara cucu dari Pangeran Kuningan adalah Guru Mugni, itu cucu ketujuh dari Pangeran Kuningan. Cirebon asalnya Guru Mugni itu. Termasuk juga Kiai Abdul Razak Ma'mun, aslinya itu orang Cirebon. Maka ada istilah kalau di Kuningan, lah masih batur itu mah kita. Masih batur itu artinya masih saudara. Batur itu bahasa Cirebon. Dan itu diakui oleh Keraton Cirebon bahwa memang betul Pangeran Adipati Arya Ewangga tidak balik lagi ke Cirebon setelah penyerangan Sunda Kelapa tahun 1527. Lalu kemudian Pangeran Adipati Arya Ewangga melaksanakan titah dari mertuanya yang juga gurunya Sunan Gunung Jati untuk menyerang kerajaan Tanjung Pura di Tanjung Barat. Dulu ada kerajaan namanya Tanjung Pura. Ditemani oleh murid dari Sunan Gunung Jati yang namanya Syekh Maulana Agung Zakaria, yang kemudian tempat itu namanya Lenteng Agung. Paham Bu? Sejarahnya begitu. Kesana itu menyerang. Kenapa diserang kerajaan Tanjung Pura? Karena itu antek dari kerajaan Pakuan Bogor. Kerajaan Pakuan Bogor itulah yang menggagalkan penyerangan kerajaan Cirebon untuk menyerang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Rupanya sudah ada kerjasama antara Portugis dengan kerajaan Pakuan. Maka diseranglah pendukungnya dulu. Siapa? Kerajaan Tanjung Pura di Tanjung Barat. Itu ada bekas kerajaannya di pinggir kali. Maka di situ berdakwah. Didukung penyerangan itu oleh Nyai Tubagus dari Banten karena Sultan Cirebon punya anak namanya Maulana Hasanuddin yang mendirikan kerajaan Banten. Maulana Hasanuddin punya putri namanya Nyai Tubagus. Nyai Tubagus jadi komandan perang untuk menghancurkan kerajaan Tanjung Pura. Nggak pulang dia, suaminya meninggal di situ. Lalu kemudian banyak jawara-jawara di kebagusan itu pengen melamarnya itu bagus, katanya itu bagus, kalahin saya dalam dua hal. Pertama dalam ilmu agama, kedua dalam ilmu silat. Sehingga Nyai Tubagus tidak bisa dikalahkan dan meninggal dalam keadaan janda. Makamnya ada di daerah situ, maka daerah situ namanya Kebagusan. Dari katanya itu bagus. Gitu Bu, itu sejarahnya gitu. Lalu kemudian pada tahun 1600 yang namanya Sultan Agung Hanyokrokusumo menyerang VOC 1624. Di sini juga sama, di Jakarta Gudang itu VOC diserang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo membawa pasukan cukup banyak. Di antara pasukan itu adalah cicit dari Sultan Trenggono yang bernama Pangeran Papak. Pangeran Papak ini dia suka mendongkel, maka daerah itu dinamakan Pedongkelan. Dan pasukannya kocar-kacir. Akhirnya mereka bertahan di satu daerah. Daerah itu namanya Mataraman, disebut Matraman. Karena banyak keturunan dari Kesultanan Agung Hanyokrokusumo. Satu panglima dari Sultan Agung itu hijrah ke tempat saya, namanya Raden Adipati Muhammad Kafi Jogorekso. Dia meninggal di situ. Orang situ nggak bisa nyebut Jagareksa, nyebutnya Jagakarsa. Itu. Lalu kemudian ada ulama yang ikut pasukan Sultan Agung berdakwah di Depok, namanya Syekh Abdurrahman Al-Maghribi Al-Hasani. Syekh Abdurrahman Al-Maghribi Al-Hasani dakwah di situ di Depok. Sehingga Depok itu menjadi muslim dan makamnya di dalam kampus saya, kampus UI. Yang orang-orang sebutnya, orang situ nyebutnya Bapak Takol. Kenapa disebut Bapak Takol? Karena orang situ kalau lewat dia tidak pernah baca Fatihah, akhirnya dilempar batu. Ada yang lempar batu, ditakol, dilempar batu, maka disebut makam Bapak Takol. Padahal itu makam Syekh Abdurrahman Al-Maghribi Al-Hasani Habib itu. Jadi penyebaran Islam tuh begitu. Ya, jadi Pangeran Adipati Arya Ewangga inilah yang menyebarkan, mengajarkan Islam ke daerah Kuningan. Maka namanya daerah Kuningan karena ada Pangeran Kuningan.
Dulu namanya Krukut. Makamnya di mana? Itu samping gedung Telkom, itu makamnya Pangeran Kuningan di situ, Pangeran Adipati Arya Ewangga. Itulah yang meletakkan dakwah di Jakarta. Masjid pertama di Jakarta adanya di Museum Satria Mandala. Itu namanya Masjid Al-Mubarak. Itu masjid pertama di Jakarta. Sebelum ada Luar Batang, sebelum ada Angke, sebelum ada yang lain, itu dulu masjid yang pertama dibangun. Baru tahu sejarahnya kan, Bu? Baru tahu. Itu yang pertama dibangun, itu masjid itu. Masjid tertua di Jakarta tahun 1527 dibangun oleh Pangeran Adipati Arya Ewangga. Karena amanah dari mertuanya Sunan Gunung Jati, setiap masuk ke kampung-kampung beliau selalu membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina. Karena nama Jakarta adalah terjemahan dari Fatham Mubina. Potongan ayat pertama surat Al-Fat. Nama Jakarta ini nama Quran. Jayakarta Fathan Mubina. Jadi kalau ditanya, emang masih ada turunannya? Yaitu Guru Mukni. Ya kan? Siapa turunan Guru Mukni? Ya itulah keturunan Wali Songo semua. Ada itu keturunannya, yaitu keturunannya Guru Mukni itu. Ya kan? Kemudian Kiai Ali Sibro Malisi, ya itulah keturunan Wali Songo semua. Itulah yang berdakwah ke masyarakat. Jadi kalau nggak mau percaya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu kan. Tapi saya menghormati, memuliakan guru-guru yang sudah menyampaikan Islam ke sini. Karena mereka itulah kita jadi kenal agama Islam. Nah itu. Demikian pula kalau mereka nggak percaya mazhab, silakan, nggak jadi masalah. Justru yang sering nolak itu orang bodoh. Kalau orang berilmu dia nggak nolak dulu, dia pelajari dulu. Kalau benar dia ikutin, nggak benar dia koreksi. Kalau orang punya ilmu. Kalau orang dia cinta sama ilmu, ikutin dulu. Siapa tahu kita memang banyak nggak tahu. Nah ini. Jadi bagaimana menghadapi yang seperti itu? Jangan dipikirin, Bu. Kalau perlu kirim yang namanya ya besek tahlil, ya kan? Setiap seminggu sekali. Pertama ditolak, kedua, ketiga nggak bakal nolak. Kenapa? Beseknya adalah Holland Bakery. Gitu aja udah. Nggak usah dipikirin, Bu. Santai aja gitu. Saya pakai dakwahnya Kiai yang di Pasuruan itu, Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu pertama kali dakwah di lingkungan PKI. Beliau ngajak anak-anak baca Quran. Apa akibat karena beliau ngajar Quran, rumahnya dilemparin batu oleh orang-orang PKI sampai hancur genteng-gentengnya. Bagaimana beliau membalas? Setiap kali rumahnya dilemparin batu, beliau antar beras 5 kilo ke orang yang lempar batu. Dihancurin lagi, antar lagi 5 kilo beras. Berkali-kali. Emang waliullah begini, ciri wali itu kalau disakitin dia akan bersedekah. Itu ciri dari waliullah. Beda sama wali murid. Wali murid kalau dia disakitin dia lapor kemana mana. Kalau waliullah disakitin dia sedekah. Sehingga akhirnya kampung itu berubah total ngikut Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Begitu cara kita menyikapi orang-orang yang memang ya teman sebelah sana tuh kayak gitu. Sedekahin aja, Bu, kirim aja, itu yang namanya besek. Kirimin, habis tahlilan kirim ke situ. Apaan nih? Makanan, kan gitu kan. Makanan apa? Bid'ah. Ya nggak mau makan nggak apa-apa, yang penting saya ngirim. Sekali, 2 kali nolak, 3 kali dimakan habis, Bu. Pasti nanya lagi, yang kemarin dong enak, begitu. Ya Bu ya. Jadi kita nggak usah pusing, Bu. Kalau mereka ngiri kita nganan, gitu aja udah. Kalau mereka ngiri kita nganan, gitu aja udah. Jangan ikut ngiri juga, nanti makin tabrakan. Wallahu a'lam bissawab. Baik jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup doa oleh guru kita, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah Ahad pekan depan kuliah 2 kita liburkan, akan dilaksanakan Jemaah Muharram 1445 Hijriah, yang ada lomba cerdas cermat tingkat SD se-Jakarta Selatan, musabaqah hifzil Quran tingkat SD se-Jakarta Selatan, musabaqah tilawatil Quran tingkat SMP se-Jakarta Selatan, serta lomba marawis tingkat SMA dan remaja masjid se-DKI Jakarta. Kemudian di sore harinya di tanggal 30 itu kita mengadakan santunan anak yatim piatu dan duafa. Bagi jamaah yang memiliki kelebihan rezeki bisa berdonasi
untuk kegiatan santunan anak yatim dan duafa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau kasih tambahan dari pengumuman tadi. Ada santunan yatim dan duafa. Rasulullah bersabda, ini riwayat Imam Baihaqi, man wassa'a ala ahlihi yauma asyura wassa'allahu alaihi tilkas sanah. Orang yang memberikan keluasan kepada keluarganya, menyenangkan keluarganya pada tanggal 10 Muharram, Allah akan tambahkan rezekinya sepanjang tahun itu. Dan ini mujarab. Mujarab artinya sudah terbukti. Saya sudah ngamalin hadis ini, betul. Nggak susah sepanjang tahun kalau 10 Muharram kita senengin keluarga kita. Anak yatim keluarganya Allah, maka kita senengin mereka dengan santunan. Maka insya Allah berapapun yang ibu keluarkan, yang bapak keluarkan, nanti Allah tambahkan sepanjang tahun, nggak bakal kekurangan duit. Syaratnya satu, yakin, itu aja udah. Karena para ulama sudah membuktikan hadis ini. Ya kan, waqad jarrabtu hada wa wajadtuhu haqqan. Sebagian ulama mengatakan saya sudah amalkan ini dan saya buktikan betul terjadi sepanjang tahun, nggak susah. Apalagi kita hidup di zaman lagi susah-susah sekarang. Jadi jangan lupa ya, tanggal 10 Muharram kita dukung dengan kita memberikan santunan untuk yatim. Terserah mau berapa, mau 10.000, 20.000, 20 juta juga boleh. Kan gitu kan. Nggak ada yang nolak, insya Allah. Ya Bu ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairal mas'alah wa khairal amal. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.